Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Duni Kennedy Surbakti, NIM 1961017. Sini saya dari Institut Medistral Bukpakan. Sini saya akan membuat sebuah video dokumentasi untuk menyelesaikan tugas seminar klinik saya di kampus. Sini kita akan membahas osteoartritis. Sebelumnya teman-teman sudah pasti mengetahui apa itu osteoartritis. Maklum juga jika teman-teman juga belum mengetahui atau masih bingung apa itu osteoartritis. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui, bisa komen di bawah apa itu osteoartritis. Nah, di sini jika teman-teman ingin mencari tahu apa itu osteoartritis, Anda berada di video yang tepat. Di sini kita akan membahas apa itu osteoartritis. Nah, terkhususnya osteoartritis ini rentan terjadi pada orang tua atau lansia yang sudah berumur seperti 5 tahun ke atas. Sering terjadi di sini pada orang tua ataupun nenek kita sering mengeluhkan rasa nyeri di bagian lutut. Yang kita pun sering bertanya-tanya, apakah rasa nyeri yang dirasakan nenek saya ataupun orang tua saya di bagian lutut itu disebabkan oleh kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi? Ya boleh juga. Atau berat badannya melebihi. Nah, itu pun salah satu termasuk faktor yang menyebabkan sakit pada sendi lutut. Yang paling utama itu di sini kita akan membahas terjadinya kropos pada tulang sendi lutut yang disebut dengan osteoartritis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan bagaimana itu osteoartritis dan apa itu osteoartritis, bagaimana proses penyembuhannya, bagaimana latihan yang akan diberikan untuk relaksasi pada sendi lutut. Nah, sekarang pertama-tama kita bahas dulu pengertian osteoartritis. Oke. Osteoartritis ini merupakan suatu gangguan kesehatan degeneratif di mana terjadi kekakuan dan peradangan pada persendian yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi, sehingga dapat menyebabkan nyeri pada sendi tangan, leher, punggung, pinggang, dan yang paling sering adalah pada sendi lutut. Nah, di sini kita akan membahas radang sendi pada persendian lutut. Osteoartritis biasanya menimbulkan gejala kerusakan progresif dan menipisnya tulang rawan artikular disertai rasa nyeri dan kekakuan yang kita rasakan itu pada saat kita menjongkok atau berdiri itu terasa nyeri di bagian lutut, terdengar suara kretek tek gitu, seperti tulang itu ibaratnya kayak mau remuk gitulah. Nah, penyebab osteoartritis ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya itu hilangnya tulang rawan, hipertrofi tulang, dan penebalan kapsul tulang. Osteoartritis merupakan suatu penyakit degeneratif yang paling sering dialami oleh lansia dikarenakan kerusakan tulang rawan sendi sehingga menyebabkan nyeri, kekakuan, dan peradangan. Kita masuk ke etiologi. Terjadinya osteoartritis disebabkan karena beberapa hal, seperti di bawah ini. Saya akan jelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan nyeri di bagian sendi ataupun kerusakan di bagian sendi. Perubahan metabolik seperti akibat dari penyakit Wilson, artritis kristal, akromegali, hemokromatosis. Kelainan anatomi atau struktur sendi seperti panjang tungkai tidak sama, deformitas valgus atau varus, dislokasi koksakogenital, trauma sendi mayor, fraktur pada sendi atau osteonekrosis akibat bedah tulang,
inflamasi, semua artropati inflamasi dan artritis septik. Kita masuk ke patofisiologi. Osteoartritis terjadi karena adanya perubahan pada metabolisme tulang rawan sendi, khususnya sendi lutut. Mungkin ya tulang rawan sendi ini menipis karena satu, faktor usianya sangat berpengaruh pada faktor usia. Karena otomatis kalau usia kita bertambah, otomatis tulang rawan yang ada di lutut itu otomatis akan perlahan demi perlahan menipis, sehingga itu yang mengakibatkan terjadinya gesekan tulang sesama tulang yang menyebabkan nyeri, kaku, bisa dan menimbulkan bengkak. Nah, osteoartritis terjadi karena adanya perubahan pada metabolisme tulang rawan sendi, khususnya sendi lutut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, peningkatan aktivitas enzim yang bersifat merusak makromolekul matriks tulang rawan sendi dan menurunnya sintesis proteoglikan dan kolagen. Pada proses degenerasi kartilago artikular akan menghasilkan zat yang bisa menimbulkan suatu reaksi inflamasi yang merangsang makrofag untuk menghasilkan 1L sampai 1 sehingga meningkatkan enzim proteolitik untuk degradasi matriks ekstraseluler. Perubahan proteoglikan mengakibatkan tingginya resistensi tulang rawan untuk menahan kekuatan tekanan dari sendi dan pengaruh yang lain yang dapat membebani sendi. Ini pengaruh yang lain yang dapat membebani sendi itu seperti misalnya kita mengangkat barang yang berat sehingga beban tumpuan lutut kita pun bertambah. Nah, itu yang mengakibatkan gesekan pada tulang sendi itu akan makin parah dan akan semakin mengakibatkan rasa nyeri yang luar biasa istilahnya. Selanjutnya, akan terjadi perubahan komposisi molekuler dan matriks rawan sendi yang diikuti oleh kelainan fungsi matriks rawan sendi. Jika dilihat melalui mikroskop, terlihat permukaan tulang rawan mengalami fibrilasi dan berlapis-lapis. Hilangnya tulang rawan akan menyebabkan penyempitan rongga sendi. Terjadinya penyempitan rongga sendi itulah yang mengakibatkan gesekan pada sesama tulang di sendi lutut kita itu karena tidak ada lagi pelindungnya, sehingga mengakibatkan dia saling bergesekan dan tulang itu pun lama-lama terkikis sehingga mengakibatkan rasa sakit. Oke. Terjadi pembentukan osteofit pada tepi sendi terhadap tulang rawan yang rusak. Pembentukan osteofit merupakan suatu respon fisiologis untuk memperbaiki dan membentuk kembali sendi. Dengan penambahan luas permukaan sendi untuk menerima beban, osteofit diharapkan dapat memperbaiki perubahan awal tulang rawan pada osteoartritis. Semakin lama akan terjadi pengikisan yang progresif yang menyebabkan tulang di bawahnya akan ikut terkikis. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jika tidak ada bantalannya, maka tulang jumpa sesama tulang itu otomatis akan terkikis. Nah, fungsi tulang rawan ini di sini itu sebagai bantalan untuk mencegah terjadinya gesekan. Nah, bila tidak ada bantalan di sini, otomatis bila ada gesekan begini, otomatis lama-lama terjadi gesekan, lama-lama akan mengikis dari tulang atas dan bawah dan terkikis sehingga mengakibatkan luka. Nah, itulah yang mengakibatkan rasa nyeri atau bisa terjadinya odem atau bengkak. Nah, apabila ada bantalan di sini, bantalannya masih bagus, belum menipis. Nah, itu yang akan berfungsi untuk melindungi tulang yang di sini dan tulang yang di sini. Nah, gesekannya pun lebih bagus, tidak akan menghasilkan luka. Nah, itulah fungsinya tulang rawan ada di lutut.
Pada tekanan yang melebihi kekuatan biomekanik tulang akan mengakibatkan tulang subkondrial merespon dengan meningkatkan selularitas dan vaskular sehingga tulang akan menjadi tebal dan padat. Proses ini disebut eburnasi yang nantinya mengakibatkan sklerosis tulang subkondrial. Tulang rawan sendi menjadi aus, rusak, dan menimbulkan gejala osteoartritis seperti nyeri sendi, kaku, dan deformitas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin penjelasan saya tadi sudah cukup jelas. Nah, kalau teman-teman nanti masih ada pertanyaan atau hal apapun itu semacam seputaran osteoartritis, nah boleh komen di bawah. Nanti kita akan bahas bersama-sama, oke? Kita masuk ke faktor risiko. Faktor risiko pada osteoartritis ini kita masuk ke menurut Ganong tahun 2011. Nah, yang pertama itu terdiri dari usia. Seperti yang saya bilang tadi, usia sangat berpengaruh terhadap terjadinya osteoartritis pada seseorang itu. Nah, kalau seperti kita yang masih berumuran muda, berumuran 20 tahun sampai 40 tahun, mungkin belum akan merasakan apa itu osteoartritis. Karena tulang rawan yang melindungi tulang atas dan tulang bawah sebagai pelindung tulang kita itu masih istilahnya itu masih kuat, masih tebal. Jadi akan mencegah terjadinya proses pergesekan. Oke. Usia sangat mempengaruhi osteoartritis karena berkaitan dengan akumulasi gangguan sendi, penurunan fungsi neuromuskular, dan menurunnya mekanisme perbaikan. Oke, kita masuk ke aktivitas. Aktivitas dalam pekerjaan seperti jongkok, naik turun tangga, mengangkat beban dapat meningkatkan risiko osteoartritis karena aktivitas tersebut dapat membebani sendi. Nah, seperti tadi saya sudah ada jelaskan. Waktu kita mengangkat beban, otomatis lutut kita bebannya pun ikut bertambah. Mengangkat beban atau dari jongkok berdiri mengangkat beban, otomatis terjadi penekanan di tulang sendi kita. Jadi ada saran saya kepada teman-teman semua, bila mengangkat beban ya angkatlah semampunya, secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Karena hal apapun yang tidak berlebihan itu tidak akan bagus untuk kesehatan. Oke, terkhususnya untuk kesehatan sendi lutut, karena di sini kita membahas tentang sendi lutut. Oke. Kita masuk. Seperti yang saya bilang, obesitas. Obesitas juga sangat berperan penting menentukan kita itu akan cepat atau lambat mengalami osteoartritis. Di sini juga kita penting untuk menjaga berat badan kita. Apalagi selagi masih muda, umur 20 ke atas, udah bisalah dijaga berat badannya, diet sedikit-sedikit, biar untuk mencegah terjadinya penipisan tulang rawan di sendi lutut, biar tidak merasakan nyeri nanti sewaktu berumur tua, tidak tetap tenang walaupun umur sudah tua, sendi lutut masih kuat. Nah, setelah kita perlunya untuk menjaga berat badan tubuh kita. Oke, obesitas. Semakin berat seseorang, maka resiko terjadinya osteoartritis semakin besar, khususnya pada sendi lutut, karena sendi bekerja lebih berat untuk menopang beban, sehingga menimbulkan stres mekanis abnormal dan meningkatkan frekuensi penyakit. Seperti yang kita ketahui, obesitas yang pastinya ya tidak baik. Kalau udah badan kita berlebihan beratnya, ya itu tidak baik. Kalau tinggi badan sekitar 170, maksimalnya ya 70 kilo lah diusahakan. Kalau berat badan Anda 160, diusahakan mohon maaf, jika tinggi badan Anda 160, diusahakan berat badannya ya
60 atau enggak 65. Ini sangat penting kita untuk menjaga pola berat badan kita biar kita tetap terjaga kesehatannya dan aman di bagian kesehatan manapun berat badan. Pertama, peredaran darah lancar, kita akan tidak rentan terkena penyakit jantung, tidak rentan terkena kolesterol, tidak rentan terkena ya seperti tiba-tiba saraf tersumbat. Nah, kita tidak rentan terkena itu apabila kita menjaga berat badan kita. Dan otomatisnya sini juga sangat perlu menjaga pola hidup yang sehat. Kurangi makan yang berminyak-minyak, kurangi makan yang berpenyedap-penyedap. Nah, itu karena itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Oke. Mungkin sini jelas sampai obesitas. Kita masuk ke jenis kelamin. Wanita memiliki risiko lebih besar terkena osteoartritis dibandingkan pria. Nah, bagi kalian wanita, teman-teman yang wanita, sesuai penjelasan yang saya jelaskan ini, wanita memiliki risiko lebih besar terkena osteoartritis dibandingkan pria. Nah, situ kalian juga harus lebih hati-hati. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, harus pandai menjaga-jaga pola hidup sehat, cara bekerja yang sehat, cara mengangkat beban. Itu teman-teman harus pandai semua. Harus pandai untuk mengelola bagaimana cara hidup sehat agar kita tidak rentan terkena penyakit. Oke. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan hormonal, estrogen, dan pembentukan tulang memiliki peran dalam perkembangan progresivitas penyakit OA. Berpengaruh terhadap pembentukan osteoblast dan sel endotel. Jika terjadi penurunan estrogen, maka transforming growth factor yang dihasilkan oleh osteoblast dan nitric oksid yang dihasilkan sel endotel akan ikut menurun sehingga mengakibatkan diferensiasi dan maturasi osteoklas meningkat. Pada wanita menopause akan terjadi penurunan estrogen. Oleh karena itu wanita memiliki lebih besar terkena osteoartritis. Nah, mungkin sudah jelas ya dari cuplikan yang saya sampaikan kepada teman-teman, terkhususnya buat wanita. Seperti yang saya sampaikan, lebih rentan terkena osteoartritis. Oke. Bukan hal seperti ini pria tidak hati-hati, pria juga harus hati-hati. Tetap menjaga pola makan, hidup teratur dengan pola kerja yang sehat. Oke. Klasifikasi osteoartritis. Di sini kita masuk ke klasifikasi osteoartritis. Osteoartritis berdasarkan penyebabnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu osteoartritis primer dan sekunder. Idiopatik atau primer. Pada osteoartritis primer tidak diketahui penyebabnya dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik maupun proses perubahan lokal sendi. Di idiopatik primer ini kita tidak mengetahui apa penyebab dari terjadinya osteoartritis terhadap seseorang itu. Kita tidak dapat mengetahui penyebabnya karena dia juga tidak obesitas, tidak ada riwayat penyakit kolesterol, tidak ada riwayat penyakit asam urat. Dari situ juga mungkin kita ambil kesimpulannya dari pola kehidupan sehari-hari. Sekunder. Osteoartritis sekunder disebabkan karena adanya perubahan degeneratif yang terjadi pada sendi yang sudah deformitas, perubahan metabolik, kelainan anatomi, struktur sendi, trauma dan inflamasi. Sedangkan menurut rekomendasi IRA untuk diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis tahun 2014 mengklasifikasikan osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Nah, di sini kita masuk penata laksanaan osteoartritis tahun 2014 ya, mengklasifikasikan osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Nah, misalnya terkena sebelah kanan atau kiri gitu. Oke. Pertama kita bahas osteoartritis yang terkena di bagian tangan. Biasanya terjadi pada usia di atas 45 tahun. Bagi kita yang berusia di atas 45 tahun, harap hati-hatilah.
Dijagalah pola kesehatannya. Dan lebih banyak terjadi pada wanita postmenopause. Pada OA, tangan sendi yang terkena yaitu sendi distal intervalang, proximal intervalang, dan metakarpal. Oke, OA, lutut. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Osteoartritis itu tidak pada halnya terkena di lutut saja, bisa terjadi di setiap persendian. Nah, seperti persendian siku tangan kita, persendian bahu, persendian ini pelvis, di bagian pinggul. Nah, bisa terjadi osteoartritis. Sini kita masuk ke OA lutut. Pada OA lutut dapat menyerang medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral, dan bagian femoropatelar. Nah, sini yang seperti saya bilang, OA panggul. Lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding wanita. Nah, ini kalau osteoartritis di panggul, nah bagi kita para pria setidaknya lebih hati-hati lagi, karena akan lebih rentan terkena kepada kita kaum laki-laki. Osteoartritis panggul dapat terjadi unilateral atau bilateral. Nyeri dapat dirasakan di panggul saat berdiri dan dapat menjalar ke bawah menuju bagian anterior. OA panggul ini bersifat destruktif. Nah, giliran di OA panggul ini kemungkinan ada terlintas di pikiran kita pada saat kita, bagi teman-teman yang menderita osteoartritis panggul, mungkin terlintas di pikirannya, saya ini sakit pinggang. Karena mungkin kalau di bagian panggul lebih terasa lagi ke arah pinggang. Pada saat jongkok, kok terasa di pinggang. Pada saat mau bangun tidur, pinggang sakit gitu. Rupanya terjadinya pengkeroposan atau osteoartritis di bagian panggul. Nah, itu hati-hati. Apabila teman-teman semua dimanapun berada merasakan itu, nah segeralah lakukan cek atau ronsen ke rumah sakit terdekat di wilayah Anda. OA vertebra. Nah, OA vertebra. Biasanya vertebra itu di bagian pinggang. Berarti di bagian pinggang kita juga bisa terjadi osteoartritis. Yang sering juga kerap kita dengar, pengapuran di bagian pinggang. Biasanya mengenai vertebra cervical dan lumbal, di mana osteofit pada vertebra dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra, lalu menekan serabut saraf dan menyebabkan nyeri punggung hingga pinggang. Bagi teman-teman juga yang sudah bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur 50 ke atas, sering mengeluhkan rasa sakit di pinggang, terkhususnya di pinggang bawah, di pinggang bagian bawah. Mungkin ibu atau bapak anggap sepele, mungkin sakit pinggang biasa. Nah, di situ perlu juga kita mengetahui untuk dilakukan pengecekan ke rumah sakit atau di ronsen, agar ibu dan bapak dapat mengetahui apa penyebab dari sakit pinggang bapak. Apakah itu faktor kekurangan minum, faktor terjadinya pengapuran pada tulang punggung bapak atau ibu. Jadi ibu atau bapak lebih gampang mengetahui apa penyebab dari sakit pinggang bapak atau ibu tersebut jika dilakukan pengecekan ke rumah sakit. Oke. OA kaki dan pergelangan kaki. Umumnya mengenai sendi pertama, metatarsofalangel, dapat terjadi bursitis dan deformitas valgus. Pada gambaran radiologi ditemukan osteofit dan dapat terjadi pada usia 40 tahun ke bawah. Kita masuk ke OA bahu. Osteoartritis ini paling jarang ditemukan. Nah, giliran OA atau osteoartritis yang terjadi di bahu itu sangat jarang ditemukan di kalangan masyarakat. Nyeri terjadi saat pergerakan dan sulit di lokalisasi. Oke, kita masuk ke OA siku. Osteoartritis siku terjadi karena paparan getaran berulang, trauma dan metabolik artropati.
Kita masuk ke diagnosa. Osteoartritis biasanya didasarkan pada anamnesis, yaitu riwayat penyakit, gambaran klinis dari pemeriksaan fisik dan hasil dari pemeriksaan radiologis. Anamnesis terhadap pasien osteoartritis lutut umumnya mengungkapkan keluhan-keluhan yang sudah lama, tetapi berkembang secara perlahan-lahan. Keluhan-keluhan pasien meliputi nyeri sendi yang merupakan keluhan utama yang membawa pasien ke dokter hambatan, ya, gerakan sendi, kaku, pagi yang timbul setelah imobilitas, pembesaran sendi, dan perubahan gaya berjalan. Nyeri sendi merupakan keluhan utama yang dirasakan setelah aktivitas dan menghilang setelah istirahat. Jadi osteoartritis ini lebih cenderung dia terasa pada saat kita melakukan aktivitas, seperti aktivitas berjalan lama, jongkok berdiri, mengangkat beban yang berlebihan. Dia akan terasa nyeri, terasa pegal, kaku. Itu semua akan terasa pada riwayat penderita osteoartritis. Dan rasa nyeri itu akan berhenti pada saat Anda melakukan istirahat atau tidak melakukan aktivitas sama sekali. Jadi rasa nyerinya akan berhenti pada saat kita beristirahat. Bila progresivitas osteoartritis terus berlangsung, terutama setelah terjadi reaksi radang atau sinuritis, nyeri akan terasa saat istirahat. Sedangkan istirahat ataupun imobilisasi yang lama dapat menimbulkan efek-efek pada jaringan ikat dan kekuatan penunjang. Bila akut dapat ditemukan tanda-tanda radang, rubor atau merah, tumor. Tumor itu ibarat bahasa medis, itu membengkak. Bukan tumor, kanker tumor, bukan. Itu ada ibarat rubor itu merah, rubor itu memerah, sedangkan tumor itu membengkak, dan kalor itu terasa panas. Dolor terasa nyeri, dan fuksiolase gangguan fungsi. Yang jelas itu seperti gejala yang terjadi pada penderita osteoartritis, terjadinya kemerahan, terjadinya bengkak, terjadinya gangguan fungsionalnya, terasa panas, terasa nyeri. Kriteria diagnosis dari OA. Lutut berdasarkan American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines Arthritis Rheum tahun 2017, yaitu adanya nyeri pada lutut dan pada foto ronsen ditemukan adanya gambaran osteofit serta sekurang-kurangnya satu dari usia di atas 50 tahun. Kaku sendi pada di bawah 30 hari, di bawah 30 hari, dan adanya krepitasi. Nyeri pada sendi tersebut biasanya merupakan keluhan utama yang membuat pasien datang ke dokter. Nyeri biasanya bertambah berat dengan gerakan dan berkurang dengan istirahat. Pada umumnya pasien OA mengatakan bahwa keluhannya sudah berlangsung lama tetapi berkembang secara perlahan. Daerah predileksi OA biasanya mengenai sendi-sendi penyangga tubuh seperti di pada lutut. Pada pemeriksaan fisik pada pasien osteoartritis ditemukan adanya gerak sendi baik secara aktif maupun pasif. Selain itu biasanya terdengar adanya krepitasi yang semakin jelas dengan bertambah beratnya penyakit. Gejala ini disebabkan karena adanya pergesekan kedua permukaan tulang sendi. Pada saat sendi digerakkan atau secara pasif dimanipulasi atau American College of Rheumatology tahun 2012
Hambatan gerak yang seringkali sudah ada meskipun secara radiologis masih berada pada derajat awal dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik. Selain itu dapat ditemukan adanya krepitasi pembengkakan sendi yang seringkali asimetris, nyeri tekan tulang, dan tak teraba hangat pada kulit. Sedangkan gambaran berupa penyempitan celah sendi yang seringkali asimetris, peningkatan densitas tulang subkondral, kista tulang osteofit pada pinggir sendi, dan perubahan struktur anatomi sendi dapat ditemukan pada pemeriksaan radiologis yang menggunakan pemeriksaan foto polos. Oke. Diagnosis osteoartritis selain berdasarkan gejala klinis juga didasarkan pada hasil radiologi. Namun pada awal penyakit radiografi sendi seringkali masih normal. Adapun gambaran radiologis sendi yang menyokong diagnosis osteoartritis di sini kita ambil menurut para ahli. Nah, sini menurut Helmy tahun 2012. Yang pertama itu penyempitan celah sendi yang seringkali asimetris atau lebih berat pada bagian yang menanggung beban. Nah, di sini maksudnya lebih berat pada bagian sendi yang menanggung beban itu ya lebih relevan ke sendi lutut. Karena kan beban itu semua, beban tubuh kita ini ditumpu semua di kedua sendi lutut kita. Jadi termasuk sendi lutut kita ya termasuk sendi yang paling capek lah istilahnya di badan kita. Karena kalau kita pun jalan, lari, loncat, jongkok, berdiri, ngangkat beban, ya sendi lutut pasti selalu ikut berperan. Peran utama paling besar dalam persendiannya itu sendi lutut yang tiap hari dipergunakan. Peningkatan densitas atau sklerosis tulang subkondrial, adanya kista tulang osteofit di pinggir sendi, perubahan struktur anatomi sendi. Oke, teman-teman semua. Manifestasi klinis. Di sini kita masuk ke manifestasi klinis. Gejala klinis pada osteoartritis yang biasanya muncul menurut rekomendasi. Ini kita ambil menurut rekomendasi IRA tahun 2014. Nyeri osteoartritis diakibatkan oleh 3 penyebab mayor: akibat gerakan dari faktor mekanis, akibat inflamasi sinovial. Pada osteoartritis tidak selalu ditemukan adanya inflamasi. Hanya kira-kira sekitaran 40% kasus yang disertai inflamasi yang disebabkan oleh lepasnya kristal kalsium pirofosfat atau serpihan rawan sendi ke rongga sendi. Pada kasus yang terjadi adalah nyeri akibat gerakan faktor mekanis, perubahan mekanikal disebabkan oleh perubahan anatomis yang lanjut akibat beratnya penyakit. Nyeri mekanikal timbul setelah penderita melakukan aktivitas dan timbul pada pagi hari serta tidak disertai dengan kaku sendi. Kaku sendi atau joint stiffness. Kita masuk ke poin B, kaku pagi. Kaku pagi, nyeri atau kaku sendi dapat timbul setelah pasien berdiam diri atau tidak melakukan banyak gerakan, seperti duduk di kursi atau mobil dalam waktu yang cukup lama, atau bahkan setelah bangun tidur di pagi hari. Nyerinya itu atau kekakuannya itu sering dirasakan oleh penderita pasien osteoartritis itu pada saat mereka duduk lama di mobil atau duduk lama di dalam bus berjam-jam. Tiba-tiba berdiri, berjalan itu sudah susah, sudah kaku, nyeri, ada rasa sakit seperti nusuk-nusuk. Dan setelah bangun tidur ada terasa nyeri, kaku. Nah, intinya lutut itu kalau sudah lama tidak digerakkan atau lama didiamkan akan terjadinya kekakuan dan nyeri.
Krepitasi saat gerakan aktif karena adanya pergesekan kedua permukaan tulang sendi pada saat sendi digerakkan atau dimanipulasi secara pasif. Krepitasi yang semakin jelas berhubungan dengan bertambah beratnya penyakit. Pembengkakan sendi akibat adanya osteofit marginal yang muncul pada permukaan tulang rawan dan dapat mengubah permukaan sendi. Sendi yang terkena secara perlahan-lahan dapat membesar. Tanda-tanda adanya peradangan pada sendi yaitu ini teman-teman, tanda-tanda yang terjadi pada munculnya peradangan sendi atau osteoartritis. Nyeri tekan. Pada saat ditekan itu terjadi nyeri, terasa nyeri, gangguan gerak, sulitnya bergerak, sulitnya digerakkan kaki seperti kita sulit menekuk lutut, membuka meluruskan kaki. Nah, rasa hangat yang merata, terasa hangat di bagian lutut, merata dan tidak nyaman, dan warna kemerahan. Nah, seperti yang saya jelaskan sudah tadi, terjadinya kemerahan itu karena gesekan tulang yang terjadi di dalam sehingga mengakibatkan luka dan terjadinya kemerahan. Dapat dijumpai pada osteoartritis karena sinovitis. Gangguan pada aktivitas sehari-hari. Nah, gangguan pada aktivitas sehari-hari seperti yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman tadi semua. Gangguan pada aktivitas sehari-hari seperti angkat beban, berjalan lama atau lari, loncat, aktivitas yang berat dilakukan sehari-hari seperti pemain bola, menendang bola. Intinya melakukan aktivitas yang berat dan banyak. Penata laksanaan osteoartritis. Oke, kita masuk ke penata laksanaan osteoartritis. Strategi penata laksanaan pasien dan pilihan jenis pengobatan ditentukan oleh letak sendi yang mengalami osteoartritis sesuai dengan karakteristik masing-masing serta kebutuhannya. Tujuan dari penata laksanaan osteoartritis ini yaitu yang pertama, yang pastinya tujuan kita di sini untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Otomatis kalau udah menderita osteoartritis, terasa nyeri, fungsionalnya pun dia sulit lah digerakkan, sulit untuk bebas menggerakkan persendian lutut kaki. Mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari atau ketergantungan pada orang lain. Tujuan kita di sini agar si penderita osteoartritis ini tidak perlu lagi kalau memang harus membutuhkan bantuan dari orang lain atau dipapah atau dibantu kemana-mana. Nah, di sini tujuan kita untuk agar dia tidak dipapah lagi, tidak berjalan dibantu sama orang lagi, bisa berjalan sendiri, melakukan aktivitas sendiri. Menghambat progresivitas penyakit. Mencegah terjadinya komplikasi. Nah, di sini kita mencegah terjadinya ada hal-hal bertambahnya penyakit yang tidak kita inginkan dari osteoartritis yang jika tidak dilakukan penanganan akan bertambah dan semakin parah. Berdasarkan rekomendasi Guidelines American College Rheumatology atau ACR pada tahun 2017, penata laksanaan osteoartritis meliputi terapi farmakologi. Oke. Yang pertama itu terapi farmakologi. Pada osteoartritis dengan gejala nyeri ringan sampai sedang dapat diberikan salah satu obat. Nah, kalau di terapi farmakologi ini ya diberikan penanganan obat seperti acetaminophen, obat antiinflamasi non-steroid atau OANIS. Oke. Nah, di sini kita lebih akan membahas ke arah lebih dominan terapi seperti terapi fisik.
kita kasih latihan atau apa gitu. Di sini yang pertama kita mengedukasi pasien, program penata laksanaan mandiri dengan modifikasi gaya hidup. Nah, di sini kita menyarankan pasien untuk memodifikasi gaya hidupnya seperti apabila sering melakukan kegiatan di luar rumah yang berat atau yang lebih lebih ke arah penekanan lutut atau aktivitasnya lebih memberatkan sendi lutut. Nah, di situ kita menyarankan untuk mengurangi aktivitas tersebut. Bila berat badan berlebih, di sini kita menganjurkan pasien, apabila berat badannya berlebih, kita menganjurkan pasien untuk melakukan diet. Setidaknya diet atau mengurangi makanan-makanan yang berlemak. Di sini kita sangat perlu untuk mengedukasi pasien untuk mengurangi makanan-makanan yang berlemak, yang bersantan-santan, bermicin-micin. Nah, sini kita sangat perlu untuk menganjurkan. Di sini juga kita akan memberikan program latihan. Di sini juga bisa kita memberikan program latihan seperti latihan resmi dari fisioterapi, seperti latihan aerobik, latihan jongkok berdiri, latihan stretching dengan istilah bisa stretching sendiri, tidak dibantu dengan fisioterapi. Nah, kalau datang ke poli fisioterapi, di sini kita akan kasih latihan stretching, latihan tahanan, latihan untuk memperkuat otot kaki. Nah, di sini kita akan memberi latihan itu semua. Di sini juga ada latihan hold relax exercise. Latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, quadricep, pangkal paha, dan alat bantu gerak sendi. Assistive device for ambulation atau latihan isometrik. Ya, inilah yang kita kasih latihan. Kami sebagai fisioterapi akan memberikan latihan hold relax exercise. Itu latihan isometrik. Nyeri. Definisi di sini kita akan membahas definisi nyeri dulu. Karena di sini kita akan bertugas untuk mengurangi rasa nyeri pada penderita osteoartritis. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial. Nyeri merupakan respon subjektif terhadap stresor fisik maupun psikologis. Priscilla Lemon 2012. Sini kita mengambil subjeknya dari tahun 2012. Meskipun nyeri menimbulkan rasa ketidaknyamanan, namun sebenarnya nyeri memberikan suatu peran perlindungan pada peringatan terhadap kemungkinan kondisi yang mengancam kesehatan. Pasien sebagai subjek yang dapat menjelaskan nyeri yang mereka alami secara akurat. Sebagai pengkajian asuhan perawatan yang akan dilakukan terkait nyeri. Oke, teman-teman. Di sini kita akan membahas juga proses terjadinya nyeri pada lutut. Proses transduksi. Pada proses transduksi, stimulus noxious diubah ke impuls elektrikal pada ujung saraf. Proses transmisi menyalurkan impuls melalui serabut A delta dan serabut C dari perifer ke medula spinalis. Kemudian impuls tersebut mengalami modulasi sebelum dilanjutkan ke talamus oleh fraktur spinothalamisus dan sebagainya ke tractus spinorecticularis. Selanjutnya impuls disalurkan ke talamus dan somatosensoris di korteks cerebri sehingga menimbulkan persepsi nyeri. Proses modulasi terjadinya interaksi antara sistem analgesis endogen yang dihasilkan tubuh
masuk ke cornuposterior medulla spinalis yang merupakan proses akenden yang dikontrol oleh otak. Kemudian analisis endogen menekan impuls nyeri pada cornuposterior medulla spinalis yang berperan sebagai pintu untuk menyalurkan impuls nyeri. Nah, di sini juga ada faktor-faktor mempengaruhi respon nyeri. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi respon nyeri yaitu usia. Di sini usia dapat mengaruhi persepsi dan ekspresi seorang terhadap nyeri. Usia juga mempengaruhi waktu respon terhadap nyeri dikarenakan transmisi stimulusnya menurun. Pada lansia biasanya lebih sulit mengungkapkan keluhan nyeri sehingga menjadi tantangan bagi profesional kesehatan untuk melakukan pengkajian dan penata laksanaan nyeri yang efektif. Jenis kelamin. Studi klinis menunjukkan bahwa perempuan memiliki ambang batas nyeri yang lebih rendah dan mengalami intensitas nyeri lebih tinggi dibanding pria. Pengaruh psikologis. Intensitas nyeri dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti perhatian terhadap sugesti. Selain itu, nyeri muncul dapat dikarenakan amnesia maupun kekuatan pengalaman masa lalu. Individu yang pernah mengalami nyeri di masa lampau akan lebih mudah mengatasi nyerinya. Hold relax exercise. Yang pertama kita akan bahas definisi hold relax exercise. Hold relax exercise adalah salah satu latihan dari latihan proprioceptive neuromuscular facilitation atau PNF, yaitu sebuah teknik penguluran yang diawali dengan kontraksi isometrik otot antagonis yang tidak menyebabkan perpanjangan otot. Adanya kontraksi otot antagonis terdampak stimulusnya Golgi tendo organs atau GTO yang akan membangkitkan mekanisme inhibitori sehingga terjadi penurunan impuls motorik yang berdampak melemahnya kontraksi otot antagonis. Penurunan tersebut berarti penurunan ketegangan otot sehingga stimulus pada nociceptor. Nah, di sini kita membahas manfaat hold relax exercise. Di sini kita mengambil menurut Marlin tahun 2015. Latihan hold relax exercise memiliki beberapa manfaat, yaitu memperbaiki rentang gerak sendi dan pemeliharaan sendi. Nah, di sini memperbaiki rentang gerak sendi dan pemeliharaan sendi itu karena dikasihnya latihan-latihan yang dapat melatih kekuatan otot pada sendi lutut. Menurunkan rasa nyeri. Di sini juga latihan yang diberikan hold relax exercise ini sangat berfungsi untuk menurunkan rasa nyeri. Setelah dilakukan hold relax exercise, akan terjadi beberapa mekanisme dalam penurunan intensitas nyeri, yaitu penurunan mediator kimia inflamasi seperti sitokin, penurunan metaloproteinase matrix, yaitu enzim yang berperan dalam degradasi matriks tulang rawan, peningkatan metabolisme, dan memperkuat otot. Dengan mekanisme tersebut, maka stimulus nocius kimia dan mekanik yang mempengaruhi kerusakan jaringan menjadi minimal. Jika stimulus penyebab nyeri minimal, maka proses awal terjadinya nyeri terhambat, sehingga akan mempengaruhi proses selanjutnya, yaitu transmisi, persepsi, dan modulasi. Meningkatkan kemampuan fungsional dan minimalkan deformitas. Di sini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Nah, yang seperti yang kita ketahui, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi di awal, penderita osteoartritis itu akan sulit untuk melakukan menekuk kaki, meluruskan kaki. Nah, kalaupun dia bisa menekuk kaki, tidak akan full ROM atau tidak akan full kandas seperti ini. Jika menekuk, ibaratnya kandasnya itu kita menekuk sampai seperti ini. Nah, bila penderita osteoartritis itu paling jika semampunya itu hanya segini. Nah, berarti kita harus membantu gerakannya itu bisa sampai segini dengan cara memberi latihan hold relax exercise. Nah,
Indikasi dan kontraindikasi dilakukan hold relax exercise. Terhadap indikasi dan kontraindikasi dilakukan hold relax exercise. Indikasinya, yang pertama, untuk menurunkan rasa nyeri. Udah pasti ya teman-teman, penderita osteoartritis itu sangat merasakan rasa sakit yang luar biasa. Jadi di sini juga kita berperan untuk memberi latihan agar mengurangi beban rasa nyeri pada penderita osteoartritis. ROM yang terbatas karena jaringan lunak ekstensibilitasnya akibat kontraktur perlengketan terbentuknya jaringan perut. Jaringan parut. Kelemahan otot atau pemendekan jaringan yang berlawanan menyebabkan keterbatasan ROM. Nah, inilah kelemahan otot atau pemendekan jaringan ini yang menyebabkan ROM. ROM-nya terbatas. Inilah ibaratnya pemendekan otot yang terjadi, pemendekan otot di sebelah sini. Otomatis di sebelah sini begini, otomatis pada saat dibuka begini tidak mampu untuk maksimal terbuka seperti ini, begini. Sedangkan pada saat ditekuk begini cuma mampu segini, sedangkan seharusnya bisa segini, bisa full ROM. Nah, itulah fungsi kita sebagai fisioterapi untuk melatih ROM dari kekuatan otot ini agar bisa full ROM pada saat ditekuk dan tidak ada terasa nyeri. Kontraindikasi hold relax. Kontraindikasi dari hold relax ini, pasien tidak dapat melakukan kontraksi isometrik, bony block yang membatasi gerakan tidak juga dapat dilakukan, fraktur juga tidak dapat dilakukan, cedera akut juga tidak dapat dilakukan. Prosedur hold relax exercise. Langkah-langkah melakukan hold relax exercise untuk menurunkan nyeri. Yang pertama itu, terapis meregangkan otot quadriceps sampai ketegangan dirasakan pasien di paha depan. Nah, di posisi ini pasien disuruh telungkup dan kita sebagai fisioterapi memegang kaki yang sebelah mana yang sakit. Misalnya sebelah kanan penderita terkena osteoartritis. Di bagian situlah tugas kita untuk menekuk semana mampunya. Apabila sudah mentok dan belum full ROM, disinilah tugas kita untuk terus melatih agar bisa full ROM. Setelah ketegangan dirasakan oleh pasien, instruksikan pasien untuk melawan tahanan yang diberikan oleh terapis. Nah, seperti yang tadi sudah kita tekuk, sudah mentok. Nah, di sini tugas kita untuk memerintahkan si pasien ini untuk mendorong tangan kita seperti ini, mendorong dengan kita memberi tahanan secukupnya, jangan tahanan terlalu berlebihan. Kita tahan, perlahan kita lepas, tahan perlahan. Lakukan latihan ini sebanyak 8 kali. 8 hitungan. Lakukan 8 kali hitungan. Setelah 8 detik, anjurkan pasien untuk rileks. Terapis meregangkan otot lebih jauh. Proses ini diulangi 3 kali. Nah, setelah si pasien ini melakukan latihan tersebut, kita menganjurkan pasien untuk melakukan relaksasi, dan tugas kita sebagai terapis meregangkan otot lebih jauh. Proses ini diulangi sebanyak 3 kali. 3 kali lah kita ulang-ulang proses seperti dari awal tadi. Mekanisme hold relax exercise dalam menurunkan nyeri. Hold relax exercise ini
Jika dilakukan secara teratur, akan meningkatkan peredaran darah sehingga metabolisme meningkat dan terjadi peningkatan difusi cairan sendi melalui matriks tulang. Pemenuhan kebutuhan nutrisi tulang rawan sangat tergantung pada kondisi cairan sendi. Jadi, jika cairan sendi baik, maka sendi nutrisi untuk tulang rawan menjadi adekuat. Adanya kontraksi otot yang kuat akibat latihan ini akan mempermudah mekanisme pumping action atau memompa kembali cairan untuk bersirkulasi sehingga proses metabolisme dan sirkulasi lokal dapat berlangsung dengan baik. Karena vasodilatasi dan relaksasi setelah kontraksi maksimal dan dari otot tersebut, demikian maka pengangkutan sisa-sisa metabolisme atau substansi dan atau asetobolik yang diproduksi melalui proses inflamasi. Selain itu, hold relax exercise dapat menurunkan metaloproteinase matrix, tumor necrosis factor, dan reaktif protein, merupakan enzim yang berfungsi dalam degradasi matriks tulang. Jika kadarnya turun, maka degradasi matriks tulang terhambat dengan cara meningkatkan produksi kolagen dan proteoglikan. Kadar MMP3 yang rendah juga bermanfaat untuk menghambat proses inflamasi sinovial dengan cara menghambat proses sitokin seperti interleukin IL dan TNF. Jika proses inflamasi tidak terjadi, maka tidak ada stimulus noxious yang menyebabkan nyeri. Nah, inilah penjelasan saya tentang osteoartritis. Jadi itulah pentingnya kita menjaga pola hidup kita sehat, dari mengatur pola makan yang sehat, berat badan yang dikontrol, dan cara bekerja yang baik. Itu sangat perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita harus merawat tulang-tulang dan persendian-persendian kita mulai dari sekarang. Sini saya akan menambahkan sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Faktor-faktor yang menyerupai nyeri pada osteoartritis. Nyeri pada osteoartritis terjadi karena ada 3 tempat yang dapat menjadi sumber nyeri. Di antaranya synovium, jaringan lunak sekitar sendi, dan tulang. Nyeri synovium terjadi akibat reaksi radang yang timbul akibat adanya debris dan kristal dalam cairan sendi. Selain itu juga dapat terjadi akibat kontak dengan rawan sendi pada waktu sendi bergerak. Kerusakan pada jaringan lunak dapat menimbulkan nyeri, misalnya robekan ligamen dan kapsul sendi. Peradangan pada bursa atau kerusakan meniskus, nyeri yang berasal dari tulang akibat rangsangan pada periosteum karena periosteum kaya akan serabut-serabut penerima nyeri. Selain itu, nyeri pada osteoartritis dapat juga dipengaruhi oleh 3 penyebab mayor, diantaranya nyeri akibat gerakan dari faktor mekanis, nyeri saat istirahat akibat inflamasi sinovial, dan nyeri malam hari akibat hipertensi usus intraosseous. Nah, mungkin saya sudah menjelaskan panjang lebar juga tentang apa itu osteoartritis. Mungkin bagi teman-teman juga sudah lebih memahami apa itu osteoartritis. Nah, jika ada teman-teman yang masih mempertanyakan tentang apa itu osteoartritis, mungkin boleh komen di bawah, atau masih bingung apa itu osteoartritis, boleh komen di bawah. Bagi teman-teman yang sudah setia mendengarkan
penjelasan saya tentang osteoartritis dari awal sampai dengan selesai sampai sekarang ya. Saya ucap banyak terima kasih pada teman-teman. Semoga bagi teman-teman yang menderita osteoartritis segera diberi kesembuhan dan kepulihan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekianlah penjelasan saya tentang osteoartritis. Jika ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak menyenangkan di hati teman-teman semua tentang bahasa saya tentang osteoartritis, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.